Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wattaba'a atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini mempertemukan kita secara jarak jauh, secara online, secara suara gitu ya. Masih dalam rangka melanjutkan materi kita, masih dalam rangka melanjutkan belajarnya kita, dalam rangka mendidik buah hati, yang mana kita membaca kitab ya, sebuah karya yang indah, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, yang berjudul Fiqhu Tarbiyatil Abna, ilmu atau memahami, mengilmui ya, dalam masalah mendidik seorang anak, mendidik buah hati. Dan alhamdulillah kita sekarang sampai pada halaman 56 ya. Pada halaman 56, dan pembahasan yang terakhir kita bahas adalah masalah sesuatu yang banyak dilalaikan oleh manusia pada saat ini, yaitu tentang menjaga anak-anak kita ya, menjaga anak-anak kecil pada sore hari, yaitu menjelang malam, menjelang tenggelamnya matahari, dan juga menutup pintu-pintu ya, menutup bejana-bejana, dan mematikan lilin-lilin, lentera-lentera ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membaca poin yang selanjutnya tentang dalam masalah, masih berbicara masalah mendidik buah hati ya. Salah satu hal yang perlu sepatutnya kita cermati ya, yang selayaknya kita perhatikan ya, sebagai orang tua ya, sebagai ayah, sebagai ibu ya, sebagai pengasuh dan yang lain sebagainya, adalah masalah, kata Syekh di sini, nadhafatul atfal, masalah kebersihan anak ya, masalah kebersihan buah hati kita ya, apakah mandi atau tidak ya, apakah sudah kalau misalnya setelah kencing, apakah sudah benar-benar bersih dalam beristinja ya, bersih ketika ceboknya ya, apakah juga ketika buang air besar, apakah memang juga sudah bersih ya, dari kotoran-kotoran ya. Jadi ini perlu sekali diperhatikan
Ya. Sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ya, kita ini yang besar, yang dewasa sudah bisa berbersih untuk diri sendiri. Ya. Waktunya mandi, ya mandi kita. Waktunya apa itu namanya cebok atau istinja, ya kita sudah tahu. Setelah buang air besar, kita berbersih. Lain halnya dengan seorang anak, lain halnya dengan anak kecil, lain halnya dengan anak didik kita. Ya, baik anak kita langsung, ya, anak kandung kita, maupun anak didik kita, maupun apa itu namanya anak yang kita asuh dan yang lain sebagainya, maka perlu diperhatikan kebersihan mereka. Pakaian yang mereka pakai sudah berapa hari itu perlu diperhatikan. Ya. Apakah baru dipakai, apakah udah berhari-hari sehingga apa itu namanya menimbulkan bau yang tidak enak, ya. Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit kulit, ya. Menimbulkan gatal-gatal, ya, dan yang lain sebagainya. Ya. Lah bagaimana seorang anak itu bisa belajar? Akibat dari diajari oleh orang tuanya, akibat diajari oleh pengasuhnya, akibat diajari oleh ayahnya atau ibunya. Ya. Jadi seorang ayah, ya, seorang ibu harus memperhatikan hal seperti ini. Ya. Kata Syekh di sini, beliau menyebutkan walihtimamu binadhafatil aulad wa nadhafati siyabihim wa abdanihim amrun masyru'un wa mustahabbun wa muragghabun fihi. Memperhatikan tentang kebersihan anak kita, ya, memperhatikan kebersihan anak, memperhatikan kebersihan pakaian anak kita, memperhatikan kebersihan badan anak kita, amrun masyru'un, adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, jadi agama Islam, ya, agama Islam ini sangat detail, ya. Segala hal dicakup dalam agama ini. Makanya agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum", pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, pada Haji Wada. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama ini sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dengan detail masalah kebersihan. Masalah kebersihan, ya. Di antaranya misalnya kita sangat hafal dengan dalil yang sangat masyhur, yaitu at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari keimanan. Ini sudah bisa pahami semuanya, ya. Semua orang muslim insya Allah tahu di sini kebersihan sebagian dari keimanan, kebersihan separuh dari keimanan. Ya. Orang mukmin ya orang yang harus bersih, ya, bersih dari kotoran, bersih dari najis, ya, terutama bersih dari kesyirikan, kotoran-kotoran yang mengotori agama. Ya. Dan salah satu bukti juga bahwasanya agama ini memperhatikan kebersihan, orang Islam itu dituntut untuk sholat 5 waktu. Lah sebelum sholat 5 waktu, mereka dituntut untuk melaksanakan wudhu, ya. Ya, melaksanakan wudhu, bersuci dengan air, ya, membasuh berkumur-kumur, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Ya. Anggota wudhu itu kan ada wajah, ada tangan,
ada kepala, ada kaki. Ya. Ini anggota-anggota yang biasanya tidak tertutup dengan baju. Ya. Kita pakai baju, ya biasanya lengan pendek, kebuka tangannya, mukanya nggak pernah ditutup ya. Kemudian kepalanya dan kaki. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berwudu 5 kali sehari minimalnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita berbersih 5 kali sehari. Itu minimalnya. Ya, itu minimalnya, belum ditambah dengan mandi dan yang lain sebagainya. Jadi agama Islam ini sangat memperhatikan masalah kebersihan. Sangat memperhatikan masalah kebersihan. Lah, lalu bagaimana dengan orang tua? Orang tua yang punya anak kecil, ya, yang punya anak belum mandiri terutama, maka harus juga memperhatikan kebersihan anaknya. Ya. Kebersihan apa saja? Kebersihan badan mereka plus kebersihan pakaian mereka. Pakaiannya harus bersih, ya. Terhindar dari najis terutama, terhindar dari kotoran-kotoran. Badannya pun harus bersih, ya. Terhindar dari kotoran-kotoran, terutama terhindar dari najis, ya. Wa qad salakahu ahlul khairi wal fadli, dan sungguh telah menempuh jalan ini orang-orang yang baik, orang-orang yang mempunyai keutamaan dan orang-orang yang mempunyai kebaikan. Di antaranya nanti akan kita bahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan masalah kebersihan pada seorang anak, ya, pada seorang anak diperhatikan kebersihannya. Ya. Ya. Jadi anaknya kalau dalam keadaan kotor, ya dimandikan. Ya. Anaknya ilernya meler, iya diusap. Anaknya keluar ingusnya, iya dibersihkan ingusnya. Ada keteknya dibuang. Ya. Kotoran kotoran mata itu, ya, dibersihkan. Ya. Belum mandi, ya dimandikan. Ya. Makanya harus seorang ayah, seorang ibu harus memperhatikan masalah kebersihan anaknya. Walahu adillatuhu minal kitabi was sunnah, dan ternyata ada beberapa dalil, ya, yang berkaitan dengan masalah ini dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma minal kitabi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, wahai anak cucu Adam. Kita ini dipanggil karena manusia ini ya keturunannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Di antara perhiasan adalah pakaian-pakaian, ya. Inda kulli masjidin, setiap kali ke masjid, ya. Memakai pakaian yang indah, memakai pakaian yang menutup aurat, memakai pakaian yang bersih, memakai pakaian yang wangi. Lah ini perlu juga, kita yang diperintahkan adalah orang-orang yang sudah mukallaf, ya, sudah mukallaf. Maka perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Dari kecil kita biasakan hidup bersih. Ya, anak itu kalau dari kecil sudah terbiasa bersih, sampai dewasa insya Allah tetap menjaga kebersihan.
Tapi kalau sebaliknya dari kecil itu orang tuanya sudah ngajarin jorok terus ya, nggak mandi dibiarkan, ya, nggak ganti baju dibiarkan, nggak apa itu namanya dalam keadaan kotor dibiarkan begitu saja. Lah nanti ketika dewasa ya nggak jauh dari masa kecilnya. Kalau dari kecil terbiasa hidup jorok, ketika dewasa pun akan sama, nggak jauh dari itu. Ya. Tapi kalau dari kecil sudah terbiasa hidup bersih, misalnya setiap hari ganti pakaian, ya, setiap hari ganti pakaian, ya, setiap hari 2 kali mandi sehari, ya gitu ya. Maka ketika dewasa, kalau dia tidak melakukan kebiasaan bersih yang ia lakukan dari kecil, rasanya nggak enak. Ya, rasanya itu gerah misalnya kalau nggak mandi 2 kali sehari, kalau nggak ganti pakaian rasanya nggak enak. Ya, karena apa? Karena dari kecil dia sudah terbiasa dengan hidup dengan kehidupan yang bersih, hidup dengan bersih. Ya, seperti itu. Wa kulu washrabu, dan makan, washrabu dan minumlah kata Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan, karena semua yang berlebihan itu tidak baik, ya. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Makan silahkan, tapi kalau kebanyakan makan tidak baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidak ada bejana yang lebih buruk, ya, yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perut. Ya. Makanya perut ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh bagi 3, 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 lagi buat udara, buat bernafas. Ya. Buat udara. Fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 lagi buat bernafas, buat udara. Ya. Maka makan silakan, ndak makan ndak bagus. Tapi kebanyakan makan ya ndak bagus pula. Yang bagus adalah khairul umur awsatuha, tengah-tengah, cukup. Makan dalam porsi yang cukup, ya. Cukup untuk menegakkan tulang, cukup untuk menegakkan tulang, cukup untuk menggerakkan anggota badan, nggak usah berlebihan. Washrabu, begitulah pula dalam minum silakan. Terlalu dikit minum nggak baik, terlalu banyak nggak baik pula. Yang betul bagaimana? Cukup, ya, cukup. Wala tusrifu, dan jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai israf, perbuatan berlebihan. Qul man harrama zinatallah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, man harrama zinatallahi allati, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala, allati akhraja li ibadihi, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk para hambanya, wat thayyibati minar rizq, dan rezeki-rezeki yang halal, yang baik. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya, katakanlah semuanya itu bagi orang-orang yang beriman di dunia ini, khalisatan yaumal qiyamah, tapi nanti di hari kiamat murni untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman yang nggak bakal dapat nanti ketika di akhirat kelak, tidak dapat. Ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Beginilah, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Yang menjadi apa itu namanya syahid, ya, menjadi bukti dari dalil tadi adalah ya bani Adam khudhu zinatakum. Kita diperintahkan untuk mengambil perhiasan, ya, pakaian yang bersih, pakaian yang indah,
ketika melaksanakan sholat. Ketika melaksanakan sholat. Ya. Nggak mesti baru, yang penting baik, bersih, ya, seperti itu. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pakaianmu sucikanlah. Ya. Perintah untuk Nabi adalah perintah untuk umatnya juga, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membersihkan pakaiannya, untuk mensucikan pakaiannya. Pakaian kalau kotor dibersihkan, disucikan. Ya. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan mencintai keindahan. Nah, ini jadi agama Islam, kalau dari dalil-dalil yang ada kita bisa pahami bahwasanya agama Islam ini, syariat Muhammadiyah ini mengajarkan kita untuk berbersih, mengajarkan kita untuk hidup bersih, ya, bukan hidup yang jorok, ya, mengajarkan kita untuk mencintai keindahan, bukan mencintai hal-hal yang tidak indah. Lah, di antara keindahan yang ada pada diri seseorang adalah memakai pakaian yang indah, membersihkan tubuh kita, memakai pakaian yang bersih, atau huruf syatrul iman, kebersihan adalah separuh keimanan. Ya, ya. Ini dalil yang sudah dihafal biasanya oleh orang-orang, ya, dari semenjak mereka kecil. Tinggal prakteknya bagaimana. Kalau kita yang dewasa sudah bisa berbersih, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk hidup dalam kebersihan. Gaya hidup yang bersih, gaya hidup yang tidak jorok. Seperti itu. Wa min idha'atil aulad tarkuhum muhmalina muttasikhis thiyabi qad ala wujuhahumul ghubaru wal wasakhu wa tasarraba ila ru'usihim wa syu'urihimul qamlu wal hasyarat wa qad tara kama ala ajsadihim ad-dubabu wa sala ala afwahihim al-mukhatu wal lu'abu. Masya Allah. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhallahu ta'ala, ya, ini diperhatikan wahai ayah-ayah semua, wahai ibu-ibu semua, dan termasuk menyia-nyiakan anak, dan termasuk bentuk menelantarkan anak. Nah, kata Syekh ini bukan kata saya, ya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, dan termasuk menelantarkan anak, sikap menelantarkan anak, ya. Tarkuhum muhmalin, membiarkan mereka dengan pakaian-pakaian yang kotor. Jadi pakaiannya kotor, dibiarin, nggak diganti, ya. Muhmalina muttasikhis thiyab, pakaiannya kotor, lecek, pakaiannya udah kotor, dakinya di mana-mana sudah, ya. Kalau lehernya udah hitam, sininya sudah penuh dengan anak-anak biasanya kan main-main, usap sini, usap pakaiannya, ya. Pakaiannya dibuat kayak lap. Habis makan apa dilapkan ke pakaiannya, ya. Sehingga lama-lama kadang menghitam. Lah, ini orang tua kalau membiarkan gitu aja, ini pakaiannya udah kotor, udah hitam, dibiarkan. Ini termasuk sikap menelantarkan anak, sikap membiarkan anak, sikap menyia-nyiakan anak. Qad ala wujuhahumus al-ghubaru wal wasahu, mukanya, ya, mukanya dibiarkan penuh dengan apa? Al-ghubar, debu, sampai hitam,
Hitam debu ya, bukan hitam asli kulitnya. Hitam debu. Ya. Udah banyak apa itu namanya debu, udah kelihatan lama ndak mandi gitu ya. Ini termasuk menelantarkan anak ini. Ya. Anaknya nggak dimandiin, hitam sampai dakinya di mana-mana. Ya. Ya. Banyak debunya, ya. Wal wasakh, banyak kotorannya. Ya. Ya itu. Kalau habis makan itu makanannya di mana-mana caprut semua. Bahasa Jawa itu caprut semua. Habis makan apalagi ya makanan yang apa itu namanya, makanan yang sifatnya kayak misalnya donat yang ada coklatnya itu kemana-mana coklatnya. Lah kalau dibiarkan begitu saja ini termasuk menelantarkan buah hati. Ya. Ya. Termasuk sikap apa? Menelantarkan anak. Ya. Wa tasarruba ila ru'usihim wa syu'urihim al-qamlu wal hasyarat. Bahkan ini lebih parah lagi ini. Sampai-sampai di kepala anaknya ya, ini penuh dengan al-qaml, kutu, wal hasyarat, dan serangga. Ya, saking lama gak mandinya ini. Ini anaknya dibiarin gak pernah mandi, gak pernah sampoan, gak pernah sabunan. Ya, banyak dakinya, bahkan di sini banyak kutunya, kutu rambut, kutu kulit, kutu tungau. Ya. Semua ada di badan itu, koleksi kutu. Ya. Wal hasyarat, banyak serangganya. Ya. Banyak serangganya. Serangga apa ini ya? Ya kutu itu serangga itu. Ya. Kalau bahasa Jawanya tumo. Ya. Banyak tumunya jadi gatel. Ya. Atau sampai apa itu namanya, korengan. Ya. Di rambutnya itu ada koreng-korengnya misalnya. Ini termasuk sikap menelantarkan anak. Ya. Makanya orang tua harus memperhatikan seperti ini. Jangan sampai anaknya dibiarkan nggak mandi, ya nggak apa itu namanya, nggak menyampo, nggak disampo rambutnya, nggak dibersihkan rambutnya. Ya. Ya. Ini termasuk sikap menelantarkan anak. Ya. Udah dikasih amanah sama Allah, harusnya dijaga anak itu dengan baik. Waqad taraka ma'ala ajsadihim ad-dubab, bahkan badannya itu sering apa itu namanya dihinggapi lalat. Lalat itu kan suka kotoran ya. Sampah itu biasanya banyak lalatnya ya. Lah ini anakmu Mas, anakmu Pak, anakmu Bu, banyak lalatnya. Ini harus apa itu namanya, dirawat. Punya anak itu ya dirawat, dibersihkan. Masa sampai nemen apa itu, sampai parah kayak gini ya, sampai dikelilingi banyak lalat. Ya, ini tanda bahwasanya si orang tuanya tidak peduli dengan kebersihan anaknya. Ya. Anaknya udah bagaikan sampah dikelilingi lalat. Astagfirullahaladzim. Wasala ala afwahim al-mukhat wal lu'ab, dan mengalir dari mulut mereka al-mukhat. Mukhat itu apa itu namanya, ingus, dahak, wal lu'ab, dan juga apa itu namanya, air liur. Ya. Jadi kalau anaknya ngiler ya dibersihkan, atau anaknya umbelen ya dibersihkan. Ya, ya dibersihkan pakai tisu, atau mungkin pakai ujung dari pakaian mereka yang tidak terlihat kotorannya, ya. Seperti itu, ya, ya, atau disisihkan kemudian dicuci dengan air gitu ya, seperti itu, ya. Jadi intinya adalah orang tua, wahai ayah, wahai ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya harus memperhatikan kebersihan anaknya. Ya. Jadi kalau bapak-bapak tidak memperhatikan anaknya dalam kebersihannya, ibu-ibu juga tidak memperhatikan kebersihan anaknya, maka ini kata Syekh Mustafa Al-Adawi termasuk sikap menelantarkan anak, nggak peduli sama anaknya, dan ini tidak boleh. Ya. Terutama kalau anaknya masih kecil, yang belum balik, yang masih perlu diajari masalah kebersihan. Kullu hadza bila syakkin yunafin nadhafata allati hasa 'alaiha rabbuna
wa dzakkarana bihan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa ha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam yunhil mukhata an Usamata ibni Zaidin wa yumitu anhul adha salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Kata Syekh melanjutkan, kullu hada, semua ini ya, semua yang tadi kita bahas, yaitu dari air liur yang menetes ya, wajah yang penuh dengan debu, rambut yang penuh dengan kutu ya, kemudian baju yang penuh dengan kotoran. Kalau anak dibiarkan dalam keadaan dan kondisi yang seperti ini, semua ini bila syak tanpa ragu yunafin nadhafata, berlawanan dengan kebersihan yang hasana alaiha rabbuna, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Enggak sesuai ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wasiyabaka fatahir, dan pakaianmu bersihkanlah, pakaianmu sucikanlah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan khudhu zinatakum. Ya, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, pakaian-pakaian indah kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari keimanan, kebersihan separuh dari keimanan. Maka sikap tadi ya, dari pakaian yang kotor, wajah yang penuh dengan debu, rambut yang penuh dengan kutu, wajah yang penuh dengan air liur, penuh dengan ingus dan yang lain sebagainya, sikap seperti ini kontradiksi dengan dalil-dalil yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil-dalil yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak sesuai. Padahal wa huwa Rasulullah. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam, pemimpin manusia, penghulu keturunan Nabi Adam. Yunhil mukhat, nih ya, yang perlu diperhatikan. Beliau itu ya, pemimpin negeri. Ya, kalau zaman itu berarti beliau adalah pemimpin kerajaan Islam. Bukan kerajaan Islam ya. Pemimpin Islam, daulah Islamiyah. Ya, pemimpin daulah Islamiyah, pemimpin tertinggi. Kalau zaman kayak di Indonesia presidennya. Ya. Tapi apa yang beliau lakukan? Yunhil mukhata an Usamata ibni Zaid. Beliau yang membersihkan ingus dari Usamah. Yang melakukan Nabi sendiri. Padahal Usamah itu siapa? Usamah itu anaknya Zaid ibnu Harisah. Zaid ibnu Harisah itu siapa? Dulu beliau adalah budaknya Khadijah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah adalah anaknya Zaid yang dulunya budak. Dan budak itu kalau zaman dahulu itu stratanya sangat rendah. Bagaikan barang dagangan. Meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW, karena agama Islam ini tidak membeda-bedakan antara orang satu dengan yang lain. Yang penting adalah akramakum inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaannya. Meskipun dia bekas budak, meskipun ini adalah anak bekas budak, ya, tapi Nabi Muhammad SAW tetap membersihkannya. Ya. Bahkan Usama itu seperti cucu Nabi SAW sendiri. Dianggap seperti cucu Nabi Muhammad SAW sendiri. Lah ketika ada ingus yang keluar, maka Nabi SAW sendiri yang membersihkannya. Wa yumitu anhul adha, dan Nabi SAW yang membersihkan kotoran dari Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Nabi sendiri. Ya, ini Nabi SAW, pemimpin tertinggi. Dia pemimpin tertinggi. Meskipun seperti itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan-sungkan, ya, tidak malu untuk membersihkan kotoran dari seorang anak. Ya. Ini bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kebersihan seorang anak.
Jadi diperhatikan, ya, ya. Bukan sekedar ngajak jalan-jalan. Kalau anak orang zaman sekarang bisanya ngajak jalan-jalan, diajak naik apa itu namanya motor misalnya jalan-jalan kemana, giliran suruh bersih ndak mau. Ya, anaknya buang air nggak mau dibersihkan, anaknya buang air besar nggak mau dicebokin. Ya, anaknya apa itu namanya keluar ingusnya, wah jorok ditinggal. Tidak seperti itu. Ya, seorang ayah, ya, yang biasanya seperti ini kadang yang seringnya adalah seorang ayah, ya. Seorang ayah, ya, jangan seperti itu, ya. Ajarkan berbersih kepada anaknya. Anaknya juga diajarkan sikap bersih dan orang tuanya lah yang membersihkannya di antara ayahnya. Sehingga terbentuk anak tadi, ya, tumbuh dalam gaya hidup yang bersih. Usama bin Zaid aja loh dibersihkan kotorannya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan setelah ini, akhrajat Tirmidzi bi isnadin hasanin min hadits ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yunhi mukhata Usamah. Qalat Aisyah hatta akuna ana alladhi af'al. Qala ya Aisyatu ahibbihi fa inni uhibbuhu. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan dari Aisyah Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin membersihkan apa itu namanya ingusnya Usamah. Ingusnya Usamah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan ingusnya Usamah, beliau mengatakan hatta akuna ana alladzi afkal, ya. Ya, biarkan aku aja yang membersihkan wahai Nabi. Yang gitu ya. Ya. Aisyah melihat Nabi membersihkan seperti itu enggak tega, ya. Pengin ini saya aja lah, ya, sebagai seorang istri kan begitu ya biasanya, ya. Istri kan biasanya yang bertugas membersihkan anak, ya, seringnya seperti itu. Dan laki-laki apa itu namanya terkadang tidak mau, tapi tidak boleh seperti ini. Nabi saja yang langsung turun tangan membersihkan kotorannya apa itu namanya ingusnya Usamah radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah tu ahibbih. Wahai Aisyah, cintai Usama, cintai dia. Ya, fa inni uhibbuhu, sesungguhnya aku ini mencintai Usama radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Usama radhiyallahu anhu sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Meskipun beliau itu anak dari mantan budak beliau yaitu Zaid ibnu Harisah radhiyallahu anhu. Ya. Ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Usamah. Bahkan Usamah, ya, di penghujung akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Usamah, ya, ketika Nabi sudah mendekati kematian, Usama itu dijadikan pemimpin pasukan dalam usia yang masih muda. Saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Usama radhiyallahu taala anhu. Dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana pedulinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan, ya. Dan juga terutama kebersihan anak kecil, ya. Dari hadis ini terutama kebersihan anak kecil, ya. Seorang ayah harus juga memperhatikan kebersihan anaknya, ya. Seorang ibu juga harus memperhatikan kebersihan anaknya. Jangan dibiarkan anaknya dalam keadaan kotor, jangan dibiarkan anaknya dalam keadaan yang jorok, ya, ya. Sehingga anak itu bisa hidup terbiasa dalam gaya hidup yang bersih, ya. Sehingga terhindar dari bau yang tidak sedap, terhindar dari apa itu namanya sakit-sakit, gatal-gatal dan yang lain sebagainya, ya.
Karena yang namanya hidup jorok ya tidak baik, ya tidak bagus, ya tidak bagus dari sisi kesehatan, dan juga tidak bagus pula dari sisi jiwanya anak tadi. Jiwa itu kalau sudah suka yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, ya berbahaya juga bagi sisi kejiwaan anak tersebut. Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala melanjutkan, wa inda ibni Abi Syaibata bi isnadin sahihin li ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat asara usamatu bi'atabatil babi fashajja fi wajhihi faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiti anhu al-adha faqadartuhu faja'ala yamussu ad-dama wa yamujjuhu an wajhihi wa yaqul law kana usamatu jariyatan lakasautuhu wa halaituhu hatta unfiqahu. Ya. Dari Ibnu Abi Syaibah radhiyallahu rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari Aisyah sahih li ghairihi, itu sahih yang awalnya hasan tapi karena hadisnya banyak penguatnya sehingga naik menjadi sahih li ghairihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Usama radhiyallahu anhu pernah terbentur dengan pintu, ya, terbentur dengan bi'atabatil bab, pegangan pintu, ya, ya, terkena pintu, kejedot sampai berdarah, fasyajja fi wajhi, luka berdarah. Usama itu masih kecil pada saat itu, masih kecil, kejedot, ya, biasa anak kecil kan begitu ya. Kadang-kadang buru-buru ngapa-ngapain, ya nggak diperhatikan dengan baik karena namanya juga masih anak kecil, kejedot akhirnya, kebentur kepalanya, ya. Fasyajja fi wajhi, maka ada luka di wajahnya, keluar darah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, amiti anhul adha, bersihkan kotorannya, ya, bersihkan kotorannya. Faqadartu, maka aku bersihkan, faja'ala yamussud dam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah dibersihkan, ja'ala yamussu ad-dam, darahnya Usama radhiyallahu anhu itu disedot sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak kita kadang-kadang kalau luka itu kan darahnya disedot pakai mulut kemudian dibuang. Begitu pula Usama radhiyallahu anhu, ketika darah mengucur pada wajahnya, disedot sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuang darah tadi. Wa yamuju an wajhi, dibersihkan dari wajahnya, ya. Kemudian, ya, saking sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Usama, karena bagaikan anak sendiri, ya, cucu sendiri, bagaikan cucu sendiri. Karena Zaid itu seperti anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti anak angkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana Usamatu jariyatan." Kalau seandainya Usama itu perempuan, ya. Kalau seandainya Usama itu perempuan, kata Nabi, ya, lakasautuhu, maka aku akan kasih pakaian yang lucu-lucu gitu, ya. Kalau perempuan itu kan pakaian cantik-cantiknya, pakaian lucu-lucunya kan banyak, ya. Kalau laki-laki kan biasanya enggak ada, ya, pakainya biasa. Tapi kalau perempuan kan suka dikasih pakaian indah-indah yang lebih banyak lah daripada laki-laki, ya. Wahalla itu, dan aku akan beri perhiasan, kasih perhiasan, ya. Kalau bayi anak kecil laki-laki kan nggak ada perhiasannya, ya. Kalau perempuan kan ada anting-anting, ada kalung, ada gelang, ada cincin dan lain sebagainya. Hatta unfiqau, sehingga aku membelanjakan untuk si Usamah radhiyallahu taala anhu. Saking sayangnya Nabi sama Usamah, ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ini perempuan wis tak dandani, ya, kalau bahasa kita, ya. Ini kalau Usama itu anak perempuan, wis tak dandani, tak kasih tak belikan pakaian yang lucu-lucu, pakaian yang indah-indah,
ya tak dandani, tak kasih perhiasan, dikasih kalung, anting-anting dan yang lain sebagainya, hatta unfikau, sampai aku membelanjakan, tak belanjakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Namun karena Usama laki-laki ya wis dandannya tidak ada, baju ya biasa aja, nggak ada perhiasan yang dipakai karena laki-laki nggak boleh memakai perhiasan emas, ya seperti itu. Nah, jadi saking cintanya Nabi Muhammad SAW, dan juga apa yang disabdakan Nabi SAW tadi dari pakaian, dari perhiasan, ya itu menunjukkan bagaimana Nabi SAW mencintai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, mencintai keindahan, ya, dikasih yang terbaik kepada anak tadi, dikasih pakaian yang bersih, seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Ini menunjukkan juga bagaimana Nabi Muhammad SAW perhatian terhadap kebersihan anak kecil, ya. Kebersihannya tadi, dua dalil tadi kita lihat bagaimana Nabi SAW sangat peduli dengan cucu angkat lah, kita katakan cucu angkat beliau yang seperti cucu sendiri, ya, yaitu Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala melanjutkan, wa Fatimatu bintu Rasulillah, dan lihatlah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anha. Fatimah, ya, penghulu wanita surga nantinya, pemimpin wanita surga, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin ratunya wanita surga, ya. Tunadzifu waladaha wa tughassiluhu, beliau sendirilah, meskipun beliau anaknya pemimpin, ya, beliau anaknya kalau zaman sekarang di Indonesia ya anaknya presiden, beliau sendiri yang mandikan, beliau sendiri yang membersihkan anaknya, ya, nggak pakai pembantu, nggak pakai apa. Bahkan di sebuah hadis Fatimah radhiyallahu anha itu pernah mengeluh kecapean. Ya, kecapean ngurus rumah tangga, ya. Maka Nabi SAW ngajari, ya, kamu daripada dikasih pembantu, mending tak ajari zikir, kata Nabi SAW. Diajari zikir, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, sama Allahu Akbar 34 kali, genap 100. Nanti hilang capek-capekmu, kata Nabi SAW. Dan itu diamalkan terus sama Ali. Bahkan disebutkan di perang Siffin, perang antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, masih tetap diamalkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Fatimah radhiyallahu anha, bagaimana beliau juga sangat peduli, ya, terhadap kebersihan putranya, ya, Hasan dan Husain. Akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kharaja, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ta'ifatin minan nahar, di waktu siang hari, ya, di waktu siang hari. La yukallimuni wala ukallimuhu, Nabi enggak berbicara sama aku, wala ukallimuhu, dan aku tidak berbicara sama Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi enggak saling bicara. Dan para sahabat itu memang sangat-sangat peduli dengan perasaannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau lihat Nabi ada sesuatu yang ada kesibukan di pikirannya, kelihatan kayak lagi sibuk, ya enggak diajak bicara, ya, nggak diganggu gitulah, ya. Bagaimana para sahabat itu sangat memperhatikan Nabi juga. Kalau kelihatan Nabi lagi sibuk, nggak diganggu, ya. La yukallimuni, kata Abu Hurairah, Nabi nggak ngomong sama saya pun nggak ngomong sama Nabi SAW. Bukan lagi hajar, ya, bukan lagi acuh tak acuh, ndak. Tapi sebagaimana dijelaskan para ulama, bisa jadi kemungkinan Nabi kelihatan lagi sibuk, lagi repot, sehingga tidak mau Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta atasuqa Bani Qainuqa, sampai Nabi mendatangi pasar Bani Qainuqa, pasarnya
apa itu namanya Yahudi, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa bi fina'i baiti Fatimah. Setelah itu Nabi menuju rumah ke Fatimah radhiyallahu anha dan duduk di rumahnya, di terasnya ya, masih di teras, masih di luar. Di terasnya rumahnya Fatimah radhiyallahu anha. Faqala asamma luka. Apakah di sana ada luka anak kecil ya? Beliau ini kangen sama cucunya ya. Disebutkan maksudnya di sini adalah Al-Hasan. Asamma luka, luka itu adalah sebutan bagi anak kecil yang belum bisa berbicara dan belum bisa apa itu namanya, belum paham dengan baik ya, masih balita lah, masih kecil ya, masih umur-umur 2 tahun ya, masih umur-umur baru belajar ngomong dan yang lain sebagainya. Asamma luka ya, kalau bahasa kita mana anak kecil ya, di mana anakku, anak kecil ya, di mana anak, di mana cucu, seperti itu ya. Fahabasat husyai'an, dan ternyata si Al-Hasan ya, Al-Hasan itu habasat husyai'an, ditahan sama uminya ya, ditahan sama Fatimah radhiyallahu anha ya, ditahan ya. Fadhanantu, kata ditahan, gak langsung dibiarkan keluar untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kakeknya sudah nyari yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ditahan sama Fatimah radhiyallahu anha. Maka kata apa itu namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fadhanantu annaha tulbisuhu sikhaban au tughassiluhu. Maka aku mengira ya, aku apa itu namanya, aku sangka ditahannya itu sedang didandani ya. Sedang didandani siapa? Al-Hasan, didandani. Kata Abu Hurairah, bisa jadi tulbisuhu sikhaban. Sikhab itu kayak sebuah gelang atau kalung yang biasanya itu wangi ya, untuk wangian ya. Jadi biasanya dipakaikan untuk anak kalau zaman dahulu itu bisa apa itu namanya, kayak gelang atau kalung yang isinya itu semacam manik-manik, tapi bukan manik-manik, fungsinya untuk wangian biasanya. Autu ghassiluhu, atau saya kira kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mau dimandikan, sedang dimandikan ya, sedang dimandikan. Intinya nih anak kecil Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma nggak dibiarkan keluar langsung ketemu Nabi, tapi didandani dulu ya, dibersihkan dulu sama Fatimah radhiyallahu anha. Gimana Fatimah juga peduli dengan kebersihan anaknya ya, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a yashtaddu, maka tiba-tiba datang Al-Hasan itu udah ganteng, udah bersih, udah wangi ya, hatta anaqahu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung peluk ya, kakek ketemu cucunya. Masya Allah, serunya bukan main itu ya. Karena kakek itu biasanya lebih sayang kepada cucu ketimbang sayang kepada anaknya. Ya, udah hilang, udah berkurang sayangnya kepada anaknya gara-gara ada cucunya, dipeluk cucunya, waqabbalau, diciuminya ya, disayang, dicium, waqala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahibbahu, ya Allah cintai Hasan, wa ahibba man yuhibbu, dan cintai orang yang mencintai Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Ya, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah cintailah Hasan dan cintailah orang-orang yang mencintai Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma. Masya Allah ya. Ini mungkin bisa kita tiru ya. Kita doakan anak-anak kita, ya Allah cintai anakku ya. Orang kalau sudah dicintai sama Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa kepada Allah ya, ke anak-anaknya didoakan, Allahumma ahibbahu, ya Allah cintai anak saya ini, ya Allah cintai anak saya fulan, ya Allah cintai anak saya fulana, ya, seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghijabai doa kita, Allah cintai anak kita, ya sudah ya. Allah akan arahkan kepada kebaikan, Allah akan selalu lindungi anak-anak kita. Ya. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran pada hadis tadi yang sesuai dengan materi kita adalah bagaimana Fatimah radhiyallahu anha ya menghias ya,
membersihkan hal hasan, ya, memperdulikan kebersihannya al hasan, yang mana seharusnya juga kita bisa menirunya, yaitu menjaga dan memperdulikan kebersihan anak kita. Jadi para ayah dan para ibu semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang penting sekali yang kita bisa ambil pada kesempatan kali ini adalah seorang ayah, seorang ibu harus memperdulikan, harus memperhatikan kebersihan anaknya. Jangan sampai anaknya kotor, jangan sampai anaknya jorok, ya, sehingga orang tuanya lah yang harus memperdulikan, karena anak masih kecil, karena anak tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, karena anak itu tidak bisa memahami dengan baik, belum bisa memahami dengan baik, maka orang tuanya lah yang harus memperdulikan kebersihan anaknya tersebut, sehingga anak itu nantinya ketika dewasa hidup selalu dalam keadaan yang bersih, ya, mencintai kebersihan, mencintai keindahan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada para pendengar dan pemirsa semuanya, ya, suara Al-Furqan dan Al-Furqan TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dimanapun kita berada. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'waya anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.